Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Susanti SPD, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 54 Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kegiatan aksi nyata yang sudah saya lakukan pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Seperti apa kegiatannya? Selamat menyaksikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Tugas guru memberikan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah sehingga terciptalah kemerdekaan dalam diri anak tersebut. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, fenomena krisis karakter sangat memprihatinkan. Salah satu penyebabnya adalah dengan adanya perkembangan teknologi, memudahkan mereka mengakses tren budaya luar tanpa mereka kaji apakah sesuai dengan budaya kita atau tidak. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada anak menjadi peluang bagi sekolah, terutama guru sebagai pendidik dalam membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sebagai salah satu calon guru penggerak di Angkatan 9, saya melakukan hasil aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kegiatan tersebut diantaranya adalah diseminasi budaya positif yang dilaksanakan pada hari Senin 17 Oktober 2023, dihadiri oleh kepala sekolah dan seluruh pendidik serta tenaga kependidikan. Dalam sambutannya, kepala sekolah menyampaikan bahwa diseminasi budaya positif merupakan kegiatan berbagi praktik baik yang dilakukan oleh CGP SMP Negeri 54, yang harapannya dapat mengimplementasikan budaya positif di SMP Negeri 54. Kepala sekolah juga menyampaikan akan terus mendukung kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kualitas pendidikan dan pembelajaran bagi murid. Mohon izin, saya di sini bukan menggurui, tapi hanya berbagi dari apa yang saya pahami dan saya peroleh dalam kegiatan pendidikan bergerak di Angkatan 9. Dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang saya lakukan sebagai CGP Angkatan 9, diawali dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan diseminasi pada rekan sejawat dalam menyebarkan pemahaman dan berkolaborasi dengan rekan sejawat agar dapat menerapkan keyakinan sekolah atau kelas yang akan dibentuk bersama murid serta merancang tindak lanjut kegiatan tersebut. Kemudian posisi teman itu juga ada kelebihan kekurangannya. Teman itu lebih cenderung kepada satu guru saja, jadi sehingga dia ketika dengan guru yang lain apa yang dilakukan itu kadang bisa berbeda-beda. Dan kekurangan yang lain yaitu mungkin kadang kalau terlalu luas kita kehilangan kontrol sehingga tidak ada kewibawaan di lingkungan anak-anak kita. Tetapi sisi baiknya secara psikologis kita lebih bisa mengenali anak kita dan dalam sekolah kita. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, guru hanya tinggal mengembalikan apa konsekuensinya. Nah, di posisi pemantau ini Bapak Ibu, mungkin karena sekolah kita juga sekolah penggerak, kita punya PR, mungkin Bu Deni juga yang sudah mengetahui materi ini lebih jauh ya Bu Deni ya. Kita butuh namanya keyakinan kelas, itu mungkin di masing-masing dan keyakinan sekolah yang belum kita miliki. Keyakinan sekolah itu harapannya mungkin kita harusnya mendengarkan pendapat dari seluruh warga sekolah. Dan itu ketika siswa melakukan kesalahan, kita hanya tinggal mendengarkan kembali kira-kira di keyakinan sekolah yang mana yang dilanggar. Mungkin PR kita bersama, mungkin kalau sekolah pendidikan pada pertemuan berikutnya kita mungkin dibahas ini karena ternyata juga saya lihat tadi dari sini kita juga bakal dihadapkan dengan sampai ke sana gitu dari penerapan sistem positif. Sejatinya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi posisi terbaiknya sebagai seorang manajer positif dalam mendidik siswa untuk bisa melakukan tanpa terpaksa. Sebenarnya diperhalus kalau menurut saya. Juga dan bapak ibu yang lain sudah melakukan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, langkah pertama yang kita lakukan itu seharusnya adalah menstabilkan identitas. Itu ditandai dengan kalimat misalkan tidak masalah, tidak mengapa, bapak atau ibu juga pernah melakukan hal itu, atau kesalahan kehilapan seperti itu wajar dilakukan sebagai manusia dan sebagainya.
Dan kemudian validasi masuk ke tahap berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah, itu menanyakan ke anak apakah betul tindakan itu melakukan suatu kesalahan atau bukan. Jadi akan muncul dalam diri seorang anak itu motivasi untuk memperbaiki kesalahannya. Apa yang sudah kamu langgar misalkan, jadi anak langsung tahu apa konsekuensinya. Ini mungkin lebih kalau dulu usulan Pak Asoro itu kayak buku apa kali satu udah buku siswa kalau di zaman itu kan begitu, tapi kalau beda versinya mungkin kalau di zaman kita ini namanya keyakinan sekolah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi prosesnya ya tidak menghasilkan hati, tapi kita hanya sebagai mungkin harapannya sampai ke tingkat manajer seperti itu. Ada tuh Pak jadwal rencananya yang disiplin positif kan kita sudah punya, jadi mungkin nggak banyak lagi. Berarti gini juga ke depannya ini mau lebih bersama sama siswa, jadi bersama antara kepala sekolah dan siswa itu seluruh warga sekolah gitu. Nah, sehingga nanti terbentuklah keyakinan itu tadi, baru nanti kita bikin pakai kampanye pakai apa gitu kan, yang salah satu dibikin di kayak dinner gitu. Kayak di sana tuh nah, ya. Yang di kertas juga ada, atau nanti tempel di kamar. Di keyakinan tadi baik labor IPA, labor FISIK, perpustakaan itu seperti itu sekarang mintanya, bukan lagi kelas ya ada di kelas gitu kan. Nah, jadi kita libatkan nanti dalam menyusun keyakinan sekolah, keyakinan di labor, keyakinan di perpustakaan itu dengan siswa tadi. Kita nanti ditentukan harinya kapan. Bisa juga hari Jumat, karena Jumat kan udah kita gunakan di rumah gitu kan. Nah di situ kita bertemu bersama-sama anak-anak. Nah kalau seperti ini berada seperti itu. Saya rasa itu di mungkin target yang kita ada sudah ada ya di rumahnya itu kan nanti jadi nanti draftnya itu nanti penyusunan kalimat yang beratnya benar. Kegiatan ini menghasilkan pemahaman bersama dari pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah mengenai implementasi budaya positif, khususnya dalam penyusunan keyakinan sekolah, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi, sehingga akan tercipta pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, serta berpihak pada murid. Dalam kegiatan diseminasi budaya positif, kami juga semakin meningkatkan kolaborasi antar guru untuk saling berbagi dan menyatukan tekad. Sebagaimana moto Kombel di SMP Negeri Maplepat bahwa hebat sendiri itu biasa, hebat bersama itu luar biasa. Harapan kedepannya kami terus dapat berkolaborasi dengan semua stakeholder sekolah dalam mengimplementasikan budaya positif di SMP Negeri Maplepat, dalam menguatkan karakter positif dalam mencetak generasi yang berjiwa profil pelajar Pancasila. Luar biasa, ternyata itu memang luar biasa ya, seperti waktu penjajah motonya sapu lidi ya, satu lidi tidak bisa apa-apa tapi jadi sapu itu jadi sesuatu yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kedua dalam aksi nyata yang saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Sebagai wali kelas 7A, saya memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan yang akan mereka sepakati bersama. Pada kegiatan ini, semua murid menyampaikan pendapat mereka. Hasilnya akan menjadi keyakinan bersama yang akan dijalankan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pada hari ini kita agendanya adalah membuat keyakinan kelas kita. Apa itu keyakinan? Kesepakatan kelas. Bagus Arya. Tepuk tangan dulu buat Arya. Yang lainnya Ibu yakin pasti tahu ya, keyakinan kesepakatan kelas kita kemarin. Supaya kenapa kita buat keyakinan kelas? Ada yang tahu? Kenapa harus kita bikin keyakinan kelas? Agar tertib. Bagus. Tepuk tangan buat si. Buat apa lagi kira-kira? Agar disiplin. Luar biasa Esa ya. Kita buat apa kita kira-kira? Kita bikin keyakinan kelas supaya kelas yang di kelas ini
jujur. Jadi benar keyakinan kelas itu supaya tertib, supaya disiplin, semuanya sudah jujur dan melaksanakannya dengan terpaksa atau dengan keinginan hati sendiri. Sedikit, tapi nanti kalian terasa berat untuk melaksanakannya. Tapi benar-benar saya bisa melaksanakannya dan saya ingin jadi kebutuhan kalian. Saya ingin melakukan itu supaya kelas kami merasa nyaman. Ayo. Kelas kita ini jangan berbicara kotor, dalam kurung berarti harus sopan. Sepakat tidak? Sepakat? Sepakat. Oke, terima kasih Esa. Jangan kasih hapus dulu dong. Yang muka ini kayaknya suara hati kita. Tertib saat jam pelajaran. Oke, yang ketiga apa nih Do? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Dan yang keempat apa Habibi? Merawat fasilitas kelas. Oke, merawat fasilitas kelas. Yang kelima, coba Saling menghormati dan menyayangi. saling menghormati dan menyayangi. Yang keenam, minta apa coba? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Nah, yang lainnya nanti kita tambahkan di sebelah sini ya. Nah, kemudian ditempel di kelas dan dilaksanakan bersama-sama. Sepakat? Nah, kira-kira kalian melaksanakannya nanti dengan penuh tanggung jawab atau karena terpaksa? Oke, terima kasih. Dengan adanya kegiatan aksi nyata ini, rencana saya ke depan akan terus berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, demi dapat menuntun murid agar dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya Shalina Yuno mewakili teman-teman saya tentang keyakinan kelas yang kami buat. Kelas kami menjadi lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, dan melaksanakan tugas dengan senang hati. Fadrisa Sabila dari kelas 7A ingin menambahkan pendapat bahwa adanya keyakinan kelas ini, kelas kami lebih teratur dan lebih disiplin dalam menjalankan piket atau berangkat sekolah juga lebih disiplin, lebih tepat waktu.